Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji belajar urip. Kali ini kita sampai pada jari yang ketiga atau jari tengah yang menjadi simbol dua kalimat syahadat. Mengapa jari tengah melambangkan dua kalimat syahadat? Bila kita perhatikan kelima jari kita, dengan kita buka, maka kita akan mendapati jari tengah kita di samping memang ada di tengah-tengah antara dua jari kanan dan kiri. Jari tengah adalah jari yang paling panjang atau paling tinggi atau yang paling atas. Kita misalkan rukun Islam yang 5, maka posisi syahadat adalah yang paling atas. Pelaksanaan syahadat adalah paling berat dari sudut pandang hakikat, apalagi ma'rifat. Karena syahadat adalah pembuktian diri atau penyaksian diri kita akan adanya Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam dan adanya utusan Tuhan atau Rasulullah. Kita sebagai manusia adalah bukti atau saksi adanya Tuhan, dan sebagai saksi atau bukti tentu saja menjadi cerminan kebenaran sesuai dengan kenyataannya. Bila Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentunya kita juga pengasih dan penyayang. Bagaimana mungkin kita miskin kasih sayang, padahal kita selalu diberi oleh kasih sayang oleh Tuhan kita. Akhlak kita adalah cerminan Tuhan kita. Kita bisa melihat perilaku orang-orang yang menuhankan harta, tahta, wanita, atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya jiwa, maka jiwa adalah saksinya, jiwa adalah utusannya. Di dalam surat Yasin dinyatakan, engkau adalah para utusan di jalan yang lurus. Memang surat Yasin ini pada mulanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Tapi kita jangan lupa bahwa Al-Quran itu telah diwariskan kepada kita sebagai umatnya, dan Rasulullah adalah teladan kita semua. Paling tidak kita harus menjalankan fungsi-fungsi kerasulan selama berada di jalan yang lurus. Bila manusia bukan utusan Tuhan, lalu dia utusan siapa? Kita diutus atau disuruh Tuhan untuk apa? Jadi fungsi kerasulan juga tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Biar murid-muridku, anak-anakku, sebagaimana dijelaskan di dalam bab syahadat kemarin dalam kalimat dasar, jiwa kita adalah bukti ada yang maha jiwa atau Tuhan, dan jiwa juga utusan dari yang maha jiwa untuk menjadi Tuhannya raga. Jadi Tuhannya raga adalah jiwa, Tuhannya jiwa adalah yang maha jiwa. Hanya dengan mengenal hakikat jiwa, kita bisa menuhankan yang maha jiwa dengan sebenar-benarnya. Kita sadar bahwa raga kita sementara, yang pada akhirnya dikubur di dalam tanah. Sedangkan jiwa kita itu kemana? Dia akan kembali kepada yang maha jiwa dengan syarat dia harus kembali murni sebagaimana semula atau sebagaimana dia datang. Dalam surat Fajr dinyatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jangan lupa jiwa yang tenang kembali kepada Tuhannya. Tuhannya jiwa. Bila jiwanya tidak tenang atau tidak muslim, maka wa'alam. Biar murid-muridku, anak-anakku, lautan itu bukan hanya permukaannya saja,
namun juga ada kedalamannya. Bila kita lihat permukaannya saja, maka lautan itu hanyalah kumpulan air yang luas dan dalam. Tapi jangan lupa, lautan itu memiliki kedalaman. Justru indahnya laut itu di kedalamannya, dan bahkan mutiara itu berasal dari dasar lautan. Demikian pula kehidupan ini. Permukaan hidup ini adalah rupa, warna, atau bentuk, sedangkan kedalamannya adalah rasa. Yang penting itu kelihatannya ataukah rasanya. Mangga yang tampak ranum menggoda belum tentu rasanya manis. Seringkali kita tertipu oleh hal-hal yang hanya tampak oleh mata. Namun dunia rasa amatlah berbeda. Bila kita ditanya, bahagia itu warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Bagaimana kita menjawabnya? Dalam hidup ini ada lambang-lambang atau simbol-simbol yang harus kita mengerti. Sebagaimana jari-jari kita, bila yang dilihat secara kasat mata hanyalah jari-jari tanpa makna. Namun, bila telah kita mengerti maknanya, di balik lambang-lambang itu, kita akan menyelam ke dalam dunia rasa, dunia yang tak tampak oleh mata. Bukankah surga dan neraka itu juga tak tampak oleh mata atau gaib? Dan iman itu juga sesuatu yang gaib. Banyak hal-hal gaib yang kita belum tahu atau tidak tahu, karena oleh itu dikatakan gaib. Masa depan itu sesuatu yang gaib. Janganlah kita meramalnya. Biarkan masa depan itu berawan. Janganlah kita merusaknya dengan ramalan-ramalan kita yang serba tidak pasti. Sekian dulu wejangan Eyang Jabar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi siapa saja. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.